XP Hostile Mob merupakan mob farm yang sangat sering dibuat. Tentu di video kali ini aku akan membuatnya. Dan perlu kalian catat, ini bukan farm yang biasa, namun luar biasa. Ya, katanya 11.000 item sih per jam, jadi ya aku tertarik dong untuk ngebuatnya. Oh iya, hasil dari farm ini benar-benar nggak main-main. Jadi, let's go, kita ke videonya. Di video sebelumnya, aku telah membuat sebuah kaktus farm. Dan ini keren banget asli. Di sini itu ada kayak item yang berjalan gitu. Jadi kayak seolah-olah laboratorium gitu. Ya, temanya. Dan ketika ditampak luar, ini keren banget. Sebelum kita mulai ke projectnya, sekarang aku ingin merapikan beberapa shulkerku dulu. Di sini itu banyak shulker yang udah aku pakai dan ya isinya sampah semua. Maksudku isinya itu beberapa barang yang berguna, tapi ya harus aku kosongin karena aku mau pakai shulker ini. Jadi kurang lebih aku di sini kembali ke rumahku dan mulai merapihkannya. Ya aku tinggal ngebuat chest-chest ini, abis itu aku tinggal masukin aja barang-barangnya asal-asal. Oke, ini berantakan sih, tapi ya udahlah. Setelah beberapa shulker boxnya telah aku dapatkan, sekarang aku membutuhkan string. Kenapa? Salah satu bahan untuk membuat farm ini adalah membutuhkan scaffolding. Dan untuk membuat scaffolding, aku membutuhkan string. Dan aku nggak punya string. Keren. Kurang lebih di sini aku langsung mengingat-ingat kembali bahwa aku pernah menemukan mineshaft di bawah dekat dengan stronghold. Jadi kurang lebih aku langsung ke sana, mencarinya, ketemu, dan mulai aku buat aja farmnya di sini. Farm spider yang sederhana sih. Oke, spider farmnya akhirnya jadi. Sekarang aku tinggal AFK ini sebentar aja di sini. Setelah AFK, ini udah oke banget sih segini. Jadi kurang lebih di sini aku langsung kembali ke rumahku. Oh iya, gimana ya kabar koper-koper golemku ya di bawah? Lah, udah hijau semua ini. Kurang lebih di sini aku membersihkan mereka. Setelah itu aku langsung ke nether karena ada satu bahan yang aku butuhkan dari nether, yaitu adalah magma block ini. Setelah itu aku langsung kembali ke sini. Di sini aku putuskan untuk mengambil beberapa bambu. Setelah itu aku AFK dan kembali lagi mengambil beberapa bambunya setelah dia numbuh. Lalu di sini aku langsung saja buat scaffoldingnya. Setelah beberapa bahan siap seperti scaffolding ini terus juga dan lain-lainnya. Oh iya, aku juga butuh beberapa coral fan sih. Jadi aku akan farmingin sebentar sih. Dan iya, ini udah beberapa lama, tapi cara ini kurasa kurang efektif deh. Gimana kalau kita buat aja coral farmnya sekarang? Let's go, mari kita buat. Dan akhirnya telah jadi. Di sini aku tinggal masukin bone meal ke sini, lalu aku tinggal berusaha untuk menekan pressure plate ini. Oke. Sebentar aku kasih blok di sini, habis itu aku tinggal AFK aja seperti ini. Sayang sekali di sini memakan banyak bone meal dan hasilnya sedikit, tapi nggak apa-apa. Untuk sekarang mari kita lanjut untuk ngebuat fokus kepada farm hostile mobnya. Langkah pertama dengan chunk border aku menentukan posisinya. Dia harus berada di antara 4 chunk. Lalu aku power up ke atas. Ketika di atas, aku langsung memindahkan seluruh shulker boxku di atas sini agar mempermudahku. Dan beberapa hari aku lewati sebelum membuat farm ini. Aku membutuhkan beberapa gunpowder untuk roket dan juga aku tidak yakin dengan coral yang aku punya. Jadi aku farming skeleton juga di sini. Setelah itu mari kita mulai pembuatan farm ini. Dengan sedikit hati-hati menggunakan beberapa tutorial dan juga memahami chunk border, aku pun mulai membuatnya. Oh iya, aku baru ingat sebelum itu aku harus ke laut dulu untuk mencari trident. Lalu aku enchant dengan cepat.
Oke, sekarang mari kita lanjut untuk ngebuat farm ini. Tanpa aku sadari, aku telah membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Normalnya ketika malam biasanya aku diganggu oleh mob hostile. Tapi anehnya di sini tidak ada satupun mob hostile atau mob jahat yang nge-spawn. Dan ketika aku research, ternyata di Bedrock Edition, Biome River tidak akan memunculkan monster di atasnya. Dan artinya farm ini bila dibangun bisa tidak bekerja. Hell nah. Oke, kurang lebih di sini aku mulai menghancurkan semuanya dan mencari biome ocean, lalu aku membangun di atasnya. Oke, ternyata di sini itu aku kekurangan bahan. Jadi kurang lebih di sini aku kembali ke rumahku dan langsung mengambil beberapa bahan yang aku butuhkan. Dan kita kembali untuk menjadi kuli Jawa yang mulai untuk membuat farm ini. Let's go! Sudah aku duga, ternyata masalahnya itu ada di coral fan yang aku masih kekurangan di sini. Farm sebelumnya aku buat ternyata tidak memenuhi apa yang aku mau. Jadi di sini aku membuat farm yang baru. Ya jujur farm yang lama ini gimana ya? Dia ngabisin terlalu banyak bone meal sih menurutku. Kurang lebih di sini aku akan mulai membuat coral farm yang baru. Let's go. Dan oke, akhirnya telah jadi. Ya, sekarang aku ingin mencobanya tapi nggak ada bone meal. Sebentar. Oke, ini lama banget. Kita coba ke farmnya deh sekarang. Lalu kita AFK-in sebentar. Yap, udah ada mob di sini yang jatuh. Artinya farm ini bekerja, sekaligus kita bisa mendapatkan bone meal. Di pagi harinya aku pun mengambil bone meal-nya. Langsung aku mulai rutinitas yang aku namakan repetitif ini. Setelah mengambil bone meal itu pastinya aku pakai untuk farming coral. Setelah farming coral aku pun langsung ngebuat lagi farmnya. Dan di malam harinya AFK lagi. Dan di pagi harinya ya ngambilin bone meal, farming coral lagi, dan ngebuild lagi. Begitu seterusnya sampai farm ini pun akhirnya jadi. Di hari selanjutnya aku pun telah membeli sebuah mic. Dan ya akhirnya kalian bisa mendengar reaksiku dalam real game ketika aku berbicara di saat yang sama pada saat gameplay. Oh iya BTW ini real game langsung dari... Jadi aku udah beli mic yang dimana aku udah bisa ngomong sesuai apa yang... Ya, tapi aku peringatkan suaranya agak kayak serasa pembunuhan gitu. Tapi ya udahlah. Dan ya aku udah nyelesain layer kedua. Bagian sisi kanan. Ya, dari sini kanan sih. Tunggu bentar, dia ngomong apa coba? Kurang lebih intinya aku udah nyelesain kedua sisi ini. Jadi, let's go. Aku sorry banget ini aku nggak bisa untuk berbicara terlalu keras karena udah jam 11 kurang. Jadi bener banget, kurang lebih di sini aku mengerjakan project ini sampai malam banget. Dan sekarang waktunya aku membuat atap di sini. Hanya itu yang aku perlu lakukan. Sekarang yang aku butuhkan itu sebenarnya cuma daun, temporary block untuk atasnya itu salju. Seperti yang aku katakan, di sini aku langsung mengumpulkan daun. Setelah itu aku mengambil beberapa salju dan aku langsung menaruhnya. Kayaknya daunnya emang kurang banget deh. Ntar aku tinggal ambil lagi sih aman-aman. Nah, bicara sambil main bener-bener real time, aku bingung mau ngomong apa. Nice, layer daunnya udah jadi. Sekarang aku tinggal harus nambahin solid block di sini sebanyak 7. Layer yang ini udah jadi, tinggal aku kasih
kasih torch, tapi oke, nanti aja. Sekarang aku tinggal harus lanjut ke sisi yang sebelah sana. Let's go. Dan pada akhirnya aku menyelesaikan kedua atap dari kedua sisi ini. Kurang lebih di sini aku tinggal harus ngerapihin dulu. Jadi ini tinggal aku set. Setelah bersih-bersih sebentar, aku pun memutuskan untuk ngebuat platform yang lebih baik dan juga sistem redstone yang bagus agar aku mudah untuk menyalakan farm ini. Berdiri di sini, di tengah sini, karena ini akan 4 cang gini dan aku nggak akan kemana-mana dari sini. Menggunakan kaca karena biar aku tahu di bawahnya itu aku bisa lihat apakah mesinnya berjalan atau apakah mesinnya mati. Secara singkat aku pun akhirnya menyelesaikan platform ini, yang dimana aku akan AFK di sini dengan aman. Setelah itu di sini aku cukup bersih-bersih sedikit, lalu aku mulai untuk spawn proofing. Jadi naruhin slab biar nggak ada mob gitu yang nge-spawn di sini. Tapi ada satu sih di sini yang nge-spawn sayangnya. What are you doing in here, bro? Mau PvP? Boleh. Di sini aku harus kasih torch yang cukup banyak. Masalahnya koalku ini habis. Ya bukan masalah sih karena aku bisa mencari. Lalu aku juga mengatur chest-chest ini. Nah, mulailah aku untuk menaruh torch ini. Setelah itu aku pun mulai mengatur inventory yang berantakan ini. Aku mengambil beberapa bow yang cukup penting untukku. Aku pun mulai untuk mensortir item-item ini. Bam. Bam, boom, boom. Itu sekitar 3 hari. Satu hari itu sekitar 20 menit. Yang dimana 2 kali 3, 60. Ya, dia ngomong apa? Biarin aja. Kurang lebih di sini aku mulai untuk AFK 1 jam. Testing. Oh ya, perlu aku ingatkan lagi kalau looting-looting di malam sebelumnya itu juga ada. Tapi ya nggak masalah sih menurutku. Jadi let's go, mari kita AFK dan testing selama 1 jam. Satu jam telah berlalu. Di sini mesinnya sudah aku AFK-in selama 1 jam dan dari situ hasilnya mari kita lihat. Tapi sebelum itu ada suatu masalah. Kenapa item sorternya ini rusak? Aku juga nggak ngerti kenapa. Walaupun begitu, hasil adalah hasil. Di sini aku mengumpulkan semuanya menjadi satu. Dan dengan gunpowder sebanyak ini, terus juga beberapa looting, bone meal sebanyak ini, aku merasa puas dengan mesin ini. Di sini ada ini lagi, ada yang masih bisa kita isi dengan ini. Dalam 1 jam, kita menghasilkan 1 shulker lebih, 3 stack lebih gunpowder. Jadi ada 17 di sini. 17 stack lebih 10 bone yang kita hasilkan dalam 1 jam. Dan di sini ada string yang dimana nggak begitu banyak. Menghasilkan 5, 6, 7, 8 kurang stack. Flashnya sendiri kita menghasilkan 1,5 lebih. Oh, lebih. Mungkin 2 shulker lah ya. Karena kurang lebih sampai sini perjuanganku untuk ngebuat mesin yang terbesar. Ya, menurutku ini cukup besar sih. Project yang cukup besar ini akhirnya kelar. Kurang lebih aku juga minta maaf banget karena delay yang sampai 1 bulan ya kalau nggak salah. Akhirnya aku udah bisa restock roket yang cukup banyak untuk perjalananku. Jadi ya aku nggak butuh terlalu banyak sih, tapi segini udah cukup untuk kayak stok gitu loh. Stok panjang. Jadi, yap, thank you.